teman-teman, di sini saya akan menjelaskan titrasi asam basa. Jadi, titrasi sendiri merupakan metode analisis untuk menentukan kemolaran atau konsentrasi suatu zat di dalam larutan menggunakan konsep reaksi kimia. Maka, titrasi asam basa adalah suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau konsentrasi suatu asam atau basa dengan menggunakan konsep penetralan asam basa. Titrasi asam basa juga mempunyai prinsip loh. Antara lain, titrasi asam basa melibatkan dua jenis larutan, yaitu larutan basa dan larutan asam yang dapat menempati dua peran sebagai zat dititrasi atau titran dan zat peniter atau titrat. Titrasi asam basa ditentukan berdasarkan kepada proses terjadinya reaksi penetralan. Hal tersebut berarti bahwa kadar asam ditentukan dengan larutan untuk memaksimalkan proses titrasi asam basa. Maka ketika proses pemberian titran ke dalam larutan titran harus memiliki sebuah indikator pengukuran. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan jumlah pemberian titran yang cukup sehingga dapat mencapai konsentrasi dari larutan asam basa yang ekuivalen. Nah, sedangkan kadar larutan basa ditentukan oleh larutan asam. Nah, teman-teman, untuk jenis-jenis titrasi asam basa sendiri yaitu 1. Titrasi asam kuat basa kuat. Pada terjadinya proses titrasi asam kuat dan basa kuat, maka kedua larutan akan terionisasi secara sempurna. Hal tersebut disebabkan karena asam kuat dan basa kuat termasuk ke dalam larutan dengan kemampuan elektrolit kuat, sehingga memungkinkan terjadinya ionisasi sempurna di dalam air. Jenis titrasi yang kedua yaitu titrasi asam kuat basa lemah. Pada terjadinya proses titrasi asam kuat dan basa lemah, maka basa lemah tidak akan terionisasi secara sempurna. Hal tersebut disebabkan karena basa lemah masuk ke dalam larutan dengan kemampuan elektrolit rendah, sehingga garam yang dihasilkan dalam proses tersebut akan lebih dominan bersifat asam. Jenis titrasi yang ketiga yaitu titrasi asam lemah basa kuat. Pada terjadinya proses titrasi asam lemah dan basa kuat, maka asam lemah tidak akan terionisasi secara sempurna. Hal tersebut disebabkan karena asam lemah masuk ke dalam larutan dengan kemampuan elektrolit rendah, sehingga garam yang dihasilkan pada proses tersebut akan lebih dominan bersifat basa. Nah, jenis titrasi yang keempat yaitu titrasi asam lemah basa lemah. Untuk titrasi menggunakan asam lemah basa lemah jarang dilakukan karena larutan akan mengalami perubahan pH yang sangat singkat. Kemudian belum ada indikator yang dapat mengukur secara cermat perubahan dalam proses titrasi asam lemah dan basa lemah. Selain itu, proses reaksi terjadi secara lambat dan tidak tuntas. Nah, teman-teman, prosedur titrasi asam basa yaitu yang pertama, memasukkan titran ke dalam buret. Nah, setelah itu masukkan juga analit ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan dengan beberapa tetes indikator asam basa ke dalam analit. Setelah itu teteskan titran sedikit demi sedikit ke dalam analit. Nah, kita lakukan lagi titrasi sesuai dengan prosedur yang pertama sampai dengan yang keempat sebanyak 2 kali sehingga kita peroleh hasil sebanyak 3 kali. Nah, mengapa? Karena agar hasil yang kita peroleh lebih efektif atau lebih maksimal. Nah, kemudian setelah itu baru kita mencatat volume titran yang masuk ke dalam analit. Nah, teman-teman, di sini juga akan terjadi perubahan warna pada analit. Nah, hal demikian dikarenakan pengaruh dari indikator asam basa. Dan warna yang berubah menandakan bahwa titrasi telah mencapai titik ekuivalennya.
Nah, teman-teman bisa perhatikan contoh soal berikut. Sebanyak 40 ml larutan asam sulfat H2SO4 0,25 molar atau bervalensi 2 dititrasi dengan suatu basa bervalensi 1 NaOH dan ternyata dibutuhkan 57 ml basa tersebut. Berapakah pemolaran basa yang digunakan? Nah, teman-teman di sini sudah diketahui yaitu volume awalnya 40 ml, K1-nya yaitu 0,25 molar, A1-nya 2, volume akhir 57 ml, A2-nya 1. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari kemolaran basa yang digunakan, maka kita akan menggunakan persamaan K2 sama dengan A1 kali V1 kali K1 dibagi A2 kali V2. Nah, di sini nilainya sudah diketahui, jadi tinggal kita masukkan yaitu K2 sama dengan A1-nya yaitu 2 kali dengan volume awal yaitu 40, kemudian kali dengan K1 yaitu 0,25, kemudian kita bagi lagi dengan A2 yaitu 1 dan volume akhir yaitu 57, sehingga kita peroleh K2 sama dengan 20 dibagi 57, maka K2 sama dengan 0,35 molar. Jadi konsentrasi dari basa tersebut atau NaOH sebesar 0,35 molar.